Selamat datang bersama saya Ari Wira Pradana di video tutorial Udu. Pada video kali ini adalah part pertama dari series website dan e-commerce di Udu, di mana kita akan melakukan eksplorasi terhadap fitur-fitur yang ada di modul website dan e-commerce Udu. Nah, pada part 1 ini kita akan mengeksplor terlebih dahulu fitur paling basicnya, yaitu membuat website dan kustomisasi website. Kira-kira ada fitur apa aja sih di Udu ini? Kita bisa bikin website seperti apa? Nah, di sini saya sudah menginstal beberapa modul sales, inventory, voicing, dan accounting. Sebenarnya mungkin di sini yang wajib itu hanya sales ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini saya baru install website, tapi memang saya belum sengaja belum install e-commerce. Sekarang mari kita lihat dulu tampilannya website tanpa modul e-commerce. Nah, sini bisa dilihat website tanpa e-commerce ini seperti ini tampilannya. Dashboard, visitor, configuration. Sudah website 1, website 2, dan lain-lain. Nah, sekarang misalnya kalau kita visit websitenya, ini masih kosong dan di sini cuma ada home sama contact us, dan ini ada logo perusahaan, memang belum ada ya. Nah, sekarang mari kita install modul e-commerce. Kalau dilihat di sini website sale, jadi e-commerce ini bisa dibilang ekstensinya website ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita langsung di bawah di sini. Bisa dilihat ini di modul website, kita sudah kembali ke website. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sekarang ada shop di navbarnya. Ada yang di sini tampil produk-produk yang ada di Udu ini. Ini kita pakai data demo ya. Kalau misalnya kita klik di sini, misalnya kita bisa lihat gambar produknya, nama produknya. Ini ada variasi produk. Kita bisa add to cart dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat di ini nggak ada e-commerce ya, hanya ada website. Kita lihat sekarang di tampilan dashboard website. Nah, di sini bisa dilihat sekarang tampilannya sudah jauh lebih kompleks, karena sekarang di sini sudah ada fungsi-fungsi e-commerce. Ada unpaid order, orders to invoice. Di sini ada pakai cards. Sini ada data-data dari website e-commerce kita. Sini kita juga bisa akses produk, kita bisa akses order. Dan di sini configurationnya juga ada. Sekarang ada e-commerce kategori, ada attributes, lain-lain. Nah, sekarang mari kita coba kita kustomisasi website dulu ya. Gimana caranya kustomisasi website? Sekarang kita tinggal go to website kita, lalu di sini di kanan atas ada pilihan kita mau kustomisasi website yang mana. Nah, di sini ada website 1, ada website 2, dan di sini kita bisa bikin website baru juga ya. Dan lalu di sini ada pilihan new. Pilihan new ini apa? Jadi kita bisa nambah page baru, bisa nambah produk baru, blog post, event, forum, dan lain-lain. Sekarang di sini kita coba edit homepage kita dulu. Kita tinggal klik edit di sini. Nah, bisa dilihat sekarang di sini Udu sudah pindah ke tampilan website editing, dimana di sini cukup mudah ya digunakan di tools di Udu 14 ini, tidak kalah dengan produk-produk website builder lain. Tinggal drag and drop, misalnya di sini kita mau taruh banner paling atas, lalu apa lagi nih, heading, lalu misalnya apa lagi di sini, kita tinggal numbers, nah, teks. Nah, di sini teks di sini, lalu teks di situ, dan dia sudah jadi ya. Kalau kita ini juga
udah tersection oleh Udo, kita bisa delete-nya, kita ubah-ubahnya cukup mudah ya. Kita ini bisa klik berbagiannya. Kalau mau dirubah-rubah, kita juga bisa delete seluruhnya, langsung terdelete. Bisa dilihat ini cukup mudah ya. Namun hati-hati dalam memakai building block ini, terutama kalau kita mau website kita misalnya responsif. Kalau misalnya kita giniin, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Nah itu kita harus sering nanya ke diri kita sendiri apakah ini tampilan yang kita inginkan. Misalnya user mengakses lewat mobile. Nah sekarang ini kita save dulu. Ini kita editnya per page ya. Jadi kalau kita mau ganti page ini kita harus save dulu. Sekarang misalnya kita ke shop. Nah kustomisasi ini nggak selalu lewat sini saja, kita ada kustomisasi jenis-jenis lain. Misalnya di sini kita bisa ngedit HTML, CSS atau JS-nya nih langsung. Di sini Udo nyediain ininya ya, nyediain editor. Walaupun sebenarnya dibilang di sini memakai ini tidak terlalu disarankan oleh Udo. Jadi kalau teman-teman sudah cukup advance, ini bisa edit langsung dari sininya. Atau misalnya bisa menggunakan fitur-fitur yang udah ada di sini. Kayak sekarang misalnya kita tambahin, kalau kita lihat di sini sekarang kalau kita hover nggak ada tampilan ini ya. Kalau kita mau add to cart, kita harus klik ininya, lalu kita klik di add to cart di sini. Nah, tapi di sini kita bisa taruh ada add to cart. Nah, sekarang saat kita hover ini ada tampilan keranjang. Ini kalau misalnya kita klik, dia langsung akan otomatis ditambah ke kartnya. Jadi tidak harus melihat detail produknya dulu. Ini kartnya juga sangat convenient ya. Kalau misalnya empty, dia langsung otomatis. Sekarang kita balik lagi ke websitenya. Misalnya fitur-fitur lain, misalnya di sini ada e-commerce categories. Nah, di sini user sekarang bisa navigasi berdasarkan kategori-kategori produk ya. Nah, lalu di sini ada juga tentang promote, ada optimize SEO. SEO ini apa? Pada singkatnya ini adalah optimisasi Google Search Engine. Jadi apa yang akan muncul di search engine kalau misalnya user ini nyari website kita. Di sini ada ininya, ada previewnya ya. Di sini ada default value-nya juga. Kita bisa naruh di sini misalnya. Misalnya kita ingin toko kita berbelanja seenaknya Anda. Nah, di sini bisa dilihat akan previewnya. Preview ini di search engine kayak di Google atau Bing. Dan kalau yang di bawah ini mungkin Anda lebih familiar kalau misalnya ketemu link di aplikasi chatting. Di sini kita bisa deskripsinya. Misalnya tambah berbelanja adalah hal yang menyenangkan. Pastikan Anda bisa berbelanja sepuasnya, seenaknya. Nah, saya lihat di sini previewnya berubah lagi. Di sini ini image untuk previewnya ya. Lalu bisa kita rubah-rubah di sini, kita save dulu. Nah, lalu untuk terakhir di video ini mungkin kita bisa ya. Nah, di sini ada pages juga. Di sini kita bisa manajemen page. Ada apa aja misalnya di sini yang page di website kita ini ada apa aja dan dia bisa diakses oleh siapa aja. Kalau misalnya dilihat di sini ini ada tanda mata, ini berarti
dia apakah dia available to public. Kayak yang 3 bawah ini dia hanya bisa diakses oleh admin ya. Sementara yang 3 di atas ini home, contact us, ini dapat diakses oleh publik. Misal kita lihat contact us di sini, ini defaultnya. Ini sekarang coba kita tambah ya page-nya. Hanya di sini kita tambah about us. New. Nah, sekarang di sini kita langsung diarahkan ke editing, ke page edit ya. Ini kita save dulu aja. Sekarang saya lihat di sini websitenya sekarang statusnya unpublished karena di sini kita baru nambah page baru. Nah, baik, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video website dan e-commerce part selanjutnya. Terima kasih.